Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kita, bagaikan gelombang ombak yang tidak pernah berhenti. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu bersama menyertai kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan sudah menyertai dan memampukan kami dalam mengerjakan dan menghadapi semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 2-3. Tertulis demikian, Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita, Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, komputer di era tahun 90-an, kalau digunakan pada saat ini, akan terasa sangat lambat dan tidak dapat memenuhi tuntutan dari berbagai aplikasi pada zaman ini. Ada banyak hal yang dulu berjaya, tapi tidak berguna untuk kita yang hidup di situasi sekarang. Berbeda dengan firman Tuhan, firman-Nya itu berlaku baik dulu dan juga sekarang. Firman-Nya dan perjanjian-Nya bukan hanya untuk orang yang hidup di masa lalu, tapi firman-Nya berlaku bagi kita semua yang hidup hari ini. Firman-Nya kekal dan tidak berubah, dan firman-Nya tertuju kepada kita. Dalam Ulangan 5 ayat 2-3 ini dikatakan, Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita, Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Ketika Musa berbicara, menyampaikan apa yang tertulis dalam Ulangan 5 ayat 2-3 ini, orang-orang yang mendengar apa yang dikatakan Musa adalah generasi baru. Mereka bukan generasi pertama yang keluar dari Mesir, dan mereka bukanlah generasi yang hidup ketika perintah Tuhan diturunkan di Gunung Sinai. Orang-orang yang dulu, yang pertama keluar dari Mesir, sudah mati, sudah meninggal. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali menjadi target dari perjanjian yang diadakan Tuhan dengan umat-Nya. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Musa naik ke atas Gunung Sinai dan menerima perintah Tuhan. Tapi mereka semua sudah tiada, dan yang ada sekarang adalah generasi baru. Kepada generasi yang baru itu, Musa menyampaikan bahwa firman Tuhan itu mengikat mereka semua, bukan mengikat nenek moyang mereka yang sudah tiada, tapi mengikat dan berlaku bagi mereka semua yang masih hidup. Jadi tidak ada alasan bagi generasi yang baru untuk mengatakan, oh, perintah Tuhan itu buat nenek moyang kita. Perintah Tuhan itu hanya untuk orang-orang tua kita dan bukan untuk kita. Mereka tidak bisa berkata demikian karena firman Tuhan itu berlaku bagi mereka. Apa yang menjadi rema buat kita, saudara? Apa yang menjadi pesan firman Tuhan dari kebenaran di dalam ayat ini? Firman Tuhan berlaku buat saudara dan saya yang masih hidup pada hari ini. Apakah kita saat ini, saudara dan saya masih hidup? Kalau masih hidup, maka ingatlah bahwa firman Tuhan berlaku untuk kita. Firman Tuhan tidak pernah usang, tapi mengikat saudara dan saya yang hidup hari ini. Jangan beralasan bahwa kita adalah generasi baru yang tidak menjadi target dari firman Tuhan, yang tidak perlu menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak demikian, saudara.
kita tidak bisa beralasan demikian, karena firman Tuhan itu berlaku untuk saudara dan saya. Dan Kristus Yesus adalah Sang Firman. Dia mengikat saudara dan saya dengan perjanjiannya yang kekal. Kita tidak bisa lari daripadanya. Menjauh dari Tuhan Yesus hanya akan membuat kita binasa, tapi mendekat kepadanya akan membuat kita mengalami hidup selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita saat ini, di antara saudara yang selama ini selalu menolak firman Tuhan karena merasa firman Tuhan itu sudah usang, sudah tua, dan tidak berlaku pada saat ini? Mari ketahui firman itu berlaku dan tertuju buat saudara yang masih hidup. Kalau saudara masih bernafas, ingat dan ketahui, sadari, saudara adalah target dari firman Tuhan. Firman-Nya berlaku buat kita, dan karena itu kita harus hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu itu kekal, dan firman-Mu berlaku bagi kami semua. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami menolak dan mengatakan bahwa firman-Mu sudah tua, firman-Mu sudah usang, firman-Mu tidak berlaku lagi. Kami sadari kami harus hidup dalam firman-Mu, harus menuruti kehendak-Mu. Sebab firman-Mu kekal, langit bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tidak akan berlalu. Dan firman-Mu itu tertuju dan mengikat kami semua. Pimpin kami Roh Kudus untuk selalu setia, mentaati akan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Setiap permohonan doa yang disampaikan, lawatlah ya Tuhan satu persatu, tilik dari tempat maha tinggi, dan berikanlah jawaban kepada setiap kami, sesuai dengan apa yang kami perlukan. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat yang dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk selalu setia hidup dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.